Shalom, salam sade, salam hijau, salam disorong. Iki piye, iki piye, iki piye. Tuh ada yang request tuh lagu Iki piye. Udah kejemput dia cuan ya. Congrats lah ya buat yang sangkut-sangkut udah ini kejemput. Congrats juga buat Moonboy yang predik di 35 hit ya. Mantap. Ini market kita lihat ya. Kemarin saya pikir masih mau retest dulu ke 316, rupanya langsung dia tembak ke atas ya. Dengan ya berita inilah news, dua good news. Satu, Grayscale dia punya ya, ETF spot. Dua belakangan hari, 2-3 hari ini kan positifnya di ETF news, dan ternyata semalam di Amerika sana Grayscale lawan SEC di court soal ETF spot ditolak sama judge ya, sama hakim suruh SEC tinjau ulang, direview ya. Berarti itu sebuah kemenangan buat Grayscale gitu kan, yang tuntutan SEC berarti ditolak, disuruh tinjau ulang oleh hakim ya. Di situ satu kemenangan, good news buat ETF spot. Ditambah lagi berselang keluar lagi ini kalau BlackRock yang ini listing BTF spotnya itu di iShares ya. Di iShares itu di ininya di market saham sana itu ya, iShares. Jadi itu yang buat market positif disorong. Dan seperti biasa juga market Senin ya, itu selalu bandar sorong sebelum tutup. Tadi daily untuk market Senin tadi kan nutupnya jam 7 pagi ya. Nah, saya di sini waktu sini jam 7, enggak, di sini jam 9-an, di Indo jam 7 pagi lah, jam 7 pagi di Indo. Saya sini jam 9 itu daily candle tutup. Sebelum ini daily candle ya biasa jam-jam 5 gitu, itu yang market sering ini jam 5 jam 6 sebelum ini ya, itu market sempat disorong ke 35 itu. ETF lebih ini, yang ETF leverage disorong ke 36, tapi untuk market kalau kita lihat chart, kita nggak patokan future-nya ya kan, kita lihat di spotnya berapa disorong ya kan, disorong ke 35. Nah terus daily-nya nutup akhirnya di 33 ya, di 33, habis nutup daily 33, terus ini sekarang dia sorong balik ke 34. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 27 billion ya. Ada kenaikan 9,6% market cap. Overall volume naik 80,1 billion ya. BTC dominan juga menguat juga, tapi menguatnya sebagian altcoin ada yang lumayan naiknya. Oke lah ya, pada TP juga. Saya sendiri juga TP swing saya Habar. Buat yang nanya-nanya Habar kok masih hold swing yang udah berapa, hampir 2 bulan lalu ya kita ini ya. Udah saya TP tadi di 52 sen ya. Jadi jangan tanya lagi kalau masih hold Habar. Udah nggak saya TP untuk swingnya ya. Habar swing udah saya TP tadi ya. Oke ya, terus sekarang saya buat video BTC di 34.456, ETH di 1.821, BNB 231, SRP 54, yes come on XRP, Solana $31, Cardano 28 sen, ya lumayan lah, Polygon 64.
PP tadi kenceng, mana si Purba? Purba kemarin seingat aku di 74, kepala 74 dia udah TP ya. Ya nggak pernah orang tahu, nggak pernah nyangka. Kirain dia udah habis, nggak tahu hari ini market Senin justru disorong lagi ya. Tadi sempet ke 10 ya, terus ini drop lagi. Kayaknya bisa di short ini PP Purba. Kayaknya udah habis gas, bisa di short ini PP. Ya, lumayan loh PP. Ya, udah ke 7, kepala 97 sekarang. Tadi udah kepala 10 dia. Ya, udah drop lagi. Ini bisa di short kayaknya ini PP. Pagi ini untuk kemarin SAU seperti dia koreksi ya. BTC naik, emas koreksi ya. Jadi saya emas tadi pagi, bukan pagi ya, udah agak siangan lah, di 1978 saya coba ambil posisi sell di emas ya. Tadi dia di 1978 saya coba ambil posisi sell ya, buat for fun lah, karena untuk BTC masih good news. Ada yang tanya, kok bisa di short? Jangan good news, Anda jangan ini. Saya ambil sell di posisi emas gitu ya. Terus kita lihat untuk event hari ini. Tapi besok mulai ini. Hari ini untuk malam market Amrik ya, S&P. Yang dia agak ini, S&P Global Service PMI ya. Ini agak ngaruh ke dolar juga ini nanti. Ya, kita lihatlah ya malam ini gimana hasilnya. Tapi yang lebih ini besok lebih ini beberapa event penting. Dia ada building permit di jam 7 waktu Indonesia, jam 9 new home sales ya, itu pengaruh. Terus juga bebarengan Bank of Canada interest rate decision ya, terus crude oil jam 9.30 banyak ini. Nah, terus nanti dia agak ininya subuhnya jam 3:30 pagi subuh lah ya, itu Fed Chair Powell speak lagi. Entah dia mau speak apa, tapi kayaknya nggak terlalu penting sih, di news nggak terlalu bahas gimana sih ya. Kita lihat lah nanti ya, mulai Rabu. Nah, Kamis juga ini penting GDP ya. Ini kita lihat nanti kemana arah market yang di ini. Jadi ya seperti gitu, market ada naik ada turun ya. Seperti kalau nggak salah market saham anjlok terus ya. Saya kalau nggak salah 2 minggu lalu saya ada ingatkan untuk market saham hati-hati. Malah ada yang senggak saya, sesat. S&P naik tuh, tiang tebal katanya. Saya kan ingatkan ke depan hati-hati. Nah, terbukti minggu kemarin udah mulai drop. Ini market drop terus. Ini Senin ini, Selasa juga market Asia juga masih drop. Nikkei merah ya, Hang Seng merah gitu ya. Jadi ya, saya nggak ada kepentingan. Saya juga nggak main saham. Saya cuma lihat ini, saya cuma ingatkan gitu. Ya, manusia gitulah. Ada yang nggak suka dengar, langsung dia protes, dia marah kan. Nah, yang ngerti ada juga yang komen, thanks kau udah ingatkan, saya nggak kena di market saham katanya, saya udah keluar, ya syukur. Ya cuma ingatkan ya kan. Nah, itu saja. Nah, untuk market ini saya juga masih ingatkan ekonomi ya, nikmati kenaikan ya. Congrats juga buat yang sangkut udah kejemput. Ya kan, saya sendiri swing saya juga udah kejemput ya, syukur. BTC naik saya juga cuan gitu ya. Jadi cuma yang ngadepin market ya buat santai aja ya. Di channel ini selalu ada bear boy, ada moon boy gitu masing-masing. Tinggal ini lihat siapa yang lebih cuan aja, itu aja sih ya. Kesabaran pasti yang ini menang. Anyway, saya nggak bahasa, saya coba ini jawab pertanyaan dari kemarin. Ada yang nanya, dia agak bingung, banyak sekali portonya ya.
portonya banyak sekali, dia tulis ya nggak lihat lagi. Saya lihat banyak sekali, cuma gini masukan saya dulu udah pernah saya bahas gitu kan, mungkin dia subscriber baru, saya nggak tahu lah ya. Dulu padahal udah saya pernah bahas, porto itu nggak usah terlalu banyak gitu ya. Anda terlalu banyak bingung, nggak bisa, apalagi koin yang Anda ini hold bukan karena murah. Kita harus lihat bisa berkembang ke depan berapa persen kenaikannya, berapa kali lipat. Itu bukan soal Anda cari koin-koin micin terus kalau apalagi meme coin gitu ya. Yang intinya juga jangan ini begini, saya coba paparkan sekali lagi gimana ininya. Saya lihat banyak sekali untuk invest, yang namanya untuk invest itu Anda jangan terlalu banyak ribet Anda gitu. Apalagi kalau koinnya ya hampir sama gitu. Jadi misalnya ya saya gitu, kita lihat koin DeFi ada berapa, kan banyak juga. Nah kalau udah ada misal ada Solana, ada Avax lah ya kan, berbagai macam. Nah saya misalnya udah ada Cardano ya kan. Kalau ada tertarik satu DeFi lagi yang memang bagus, misalnya apa, kita masih yakin ininya Avax misalnya, ya kan, ya udah boleh tambah satu lagi. Atau saya lihat, udah saya nggak tertarik, saya lihat harga lebih murah, masih potensi naiknya lebih bagus, Hedera Hashgraph, Habar, ya udah saya tambahin di situ udah. Nah next coin lain apa? Oracle, dari banyak Oracle kita lihat, kita pilih. Saya pilih Link, saya udah rekomen Link dari tahun kemarin saat lagi SEC ini ketat-ketat, terus kita lihat perang stable. Saya bilang kalau susah kita takut regulasi, mungkin Link yang bisa ini ya saat itu. Kalau Cuan Army yang lama pasti udah ingat video yang saya ingatkan, saya pernah rekom saat itu ambil Link atau koin ISO 20022 saat itu ya, XRP, XLM saat itu gitu ya. Itu pun kita nggak nyangka algo yang ini juga kena list SEC gitu ya. Nah jadi misalnya itu Oracle kan ada berbagai, Taylor, terus apalagi berbagai gitu. Nah yang bagus kita lihat Link Oracle, karena saya udah pernah jelaskan Link dulu ya, gimana ininya, apalagi sekarang terus progres, terus kerjasama sama Swiss, makin kita yakin. Nah Link masukkan ya kan, itu Oracle. Nah terus Anda suka apa, NFT gaming yang mana, kita lihat yang foto itu banyak sekali. Nah Anda juga harus tahu, nah ini juga sekalian saya jelaskan lagi, ada yang bilang kok saya mau hold 10 tahun. Altcoin Anda jangan main, Anda cukup satu siklus, karena akan ada ini koin, terus akan ada teknologi baru, apalagi gaming ya, NFT selalu akan ada keluar game baru, orang tertarik, Anda game lama tinggal gitu ya. Jadi lihat season ya. Terus Anda pengen yang koin AI, koin apa, Anda pilih dari yang terbaik, misalnya yang ada kerjasama apa gitu. Terus ya misalnya kita ambil terus koin video gitu, gaming, NFT ya kan, yang kita lihat tertarik apa, lihat ada Theta, ada Render, berbagai lah ya. Anda pilih. Kalau saya lihat Render karena kompatibel, dia selain ini banyak, dia punya ini juga koin baru ya dibandingkan Theta, karena untuk future selalu yang begitu akan dimainkan yang lebih baru gitu. Terus dia juga ada AI-nya gitu ya. Nah next yang agak murahnya apa, yang hampir sama, lihat potensi, Veracity Anda mau, jadi gitu. Ada 5-6 koin Anda manage yang berbeda-beda, udah jangan ini Anda masuk semua berkumpul di situ, terus ditambah meme koin yang apalagi meme coin kalau udah out gitu, yang biasanya yang udah nggak ini pasti akan keluar baru. Lihat ini tahun ini kan yang baru PP gitu ya, kemungkinan PP yang nanti next bulan lebih potensi dimainkan kalau kita lihat ya.
daripada nanti koin-koin meme yang lama gitu. Ya, jadi itu saran saya. Kalau saya lihat banyak sekali entah apa-apa, Anda pilih koin Anda, ya. Terus Anda kalau mau invest harus tahu juga. Selalu saya ingatkan harus pelajari, bukan main ikut-ikutan terus lihat murah. Enggak, bukan gitu. Anda harus tahu, ini gua ambil ini koin apa? Oh, ini DeFi. Oh, ini koin indeks, graph untuk cari graph GRT gitu ya. Oh, ini payment, untuk border payment XRP, koin ISO 20022 gitu ya. Terus berbagai ya, Anda lihat gaming apa. Nah, iseng Anda mau ambil meme coin yang misalnya ya gitu, APP gitu boleh. Tapi kalau yang udah lama gitu, saran saya kalau Anda udah ini pas lagi market disorong gitu, udah TP aja, rampingkan aset Anda yang gampang dikontrol dan yang lebih potensi gitu. Itu aja masukan saya. Jadi Anda tanya semalam mau TP atau gimana, saran saya ya atur balik porto Anda gitu. Jangan berserak gitu banyak dan sulit dikontrol gitu. Dan kalau yang koinnya misalnya satu jenis saja, DeFi udah beragam banyak, ngapain gitu ya. Jadi itu aja sih masukan dari saya. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk hari ini saya posisi di XAU saya ada ambil sell posisi. Kalau di kripto tadi udah TP kabar. Ya lihatlah ini market Selasa di mana ininya, tapi kayaknya pengen gatel juga. Saya lihat udah naik lumayan tinggi. Ini saya coba pantau nanti PP lah. PP mungkin pengen saya short ini. PP kayaknya ya. Ntar lihatlah, saya belum cek chartnya sih. Browsen buka ini saya lihat tadi disorong ke 10 sen, sekarang agak drop di 97 ya. Nanti ya lihatlah, kalau ada potensi untuk short saya short. Kalau lihat udah habis gas, lihat ini juga volume juga kita tunggu, lihat ini pergerakannya juga ya, jangan buru-buru. Jadi begitu aja pembahasan hari ini. Good luck buat kalian yang sangkut. Sebagian ada yang udah kejemput ya, ada yang belum juga, mungkin kurang 5%. Ya Anda tentukan lah ya. Kalau saya misalnya, tergantung koin sih. Andai kata yang saya pegang hold udah berapa bulan, lihat perkembangannya kurang ini, terus ini tinggal 5% lagi, Anda mau lepas atau hold, saran saya kalau performnya kurang bagus, lepas. Karena 5% nanti Anda tunggu dia drop lagi, Anda masukkan untuk ambil balik yang 5% itu cepet gitu. Alihkan ke koin yang lebih potensi gitu. Andai kata koin yang sebelumnya udah sangkut berbulan-bulan, performanya nggak baik gitu ya, ini naiknya juga kebetulan pas ini kesempatan. Jadi kalau 5% lagi Anda mau lepas lah, karena Anda misalnya masih rugi 5%, nggak masalah, karena untuk 5% itu cepet kok. Kalau misalnya market dia drop balik, nanti market ada up tetap ada down gitu ya. Jadi ini dia lagi up, ya udah Anda udah lepas, Anda hold duit Anda, tunggu market koreksi, entah next month ya kan, kita nggak tahu. Lihat aja ini lagi dia hot, lagi good news dengan ETF spot ya, Anda sabar. Nanti kalau dia udah ada drop koreksi, Anda masukkan ke koin-koin yang lebih potensi. Itu cepat, bukan untuk cari 5%. Nanti kalau Anda laki, dia nendang balik ke 15-20% juga cepet gitu ya. Nah terus tadi begini, saya juga mau ingatkan tadi yang saya bahas, yang banyak porto mana dia mau invest long term. Jadi kita harus jelas ya posisi ini invest gitu. Kita, kalau Anda
beli itu Anda dapat harga di mana dulu juga ya. Dan niat kita itu kita harus ada ini, oh ini gua mau long invest sampai bulan misalnya. Koin apa Anda dapat di bottomnya itu ya, jangan disentuh lagi. Jadi Anda lihat saya bahas video, Anda harus tahu kalau Anda pengikut bro memang ya susah, pasti akan ada misunderstand. Karena saya udah bahas waktu drop itu kita serok itu ya, itu dapat harga bottom BTC di 15, 16, 17 bahkan 20 saya juga ada ambil barang. Itu saya udah nggak lepas gitu. Yang saya lepas altcoin terutama yang scalping swing gitu. Jadi kadang saya bahas itu yang saya serok, saya lepas itu swing. Tapi yang untuk invest itu nggak saya sentuh. Misalnya saya rampingkan, saya masih, apalagi saya dari profit XRP sama Cardano. XRP kemarin itu sempet waktu Juli nendang sampai berapa itu saya nggak lepas, saya biarkan juga gitu. Karena kenapa? Yang namanya saya mau long invest, saya nggak pedulikan naik turunnya. Target saya itu nanti liburan gitu. Nah, yang saya buy sell gitu itu swing. Yang kalau Cuan Army lama udah tahu saya cuma for fun gitu ya, untuk ramaikan market, ramaikan suasana aja gitu. Tapi posisi saya itu porto untuk invest long term liburan tuh nggak pernah saya sentuh gitu. Yang saya ini kan ya swing. Jadi itu udah pernah saya bahas, udah pernah saya jelaskan. Mungkin karena Anda yang masih subscriber baru atau berapa bulan, mungkin Anda nggak tahu, tahun lalu udah saya pernah jelaskan juga. Jadi saya coba jelaskan sekali lagi ya. Anda harus atur balik, Anda harus tahu, jangan banyak begitu, itu Anda akan bingung sendiri gitu. Dan tentukan, oh ini koin gue dapat di bottom, udah gue buat buran gitu ya, gue stok long term. Tapi kalau udah nggak ada yang potensi, Anda lihat ini ya ada, udah di TP, rampingkan aset gitu. Oke, itu aja masukan dari saya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.